Seorang ayah tanpa sengaja melihat putrinya sedang bercanda mesra dengan seorang anak laki-laki, dan seketika itu juga rasa marah serta cemburu ekstrim meluap di dalam hatinya. Tanpa menunggu lama, ia segera melontarkan kata-kata kasar kepada anaknya. Namun setelah kembali ke kamarnya, Lisa langsung mengadu kepada kakak dan ibunya. Sayangnya, mereka hanya bisa menahan diri dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua biaya hidup keluarga sepenuhnya bergantung pada sang ayah. Ibu dan ketiga putrinya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Demi melepaskan diri dari kasih sayang ayahnya yang menyesakkan, Lisa memutuskan untuk melarikan diri dari rumah pada hari ulang tahunnya yang ke-18 dan mencari pacarnya. Namun, yang tidak ia ketahui, percakapan mereka ternyata didengar dengan jelas oleh sang ayah dari luar pintu. Ayahnya kemudian berjalan dengan diam-diam ke ruang bawah tanah. Karena memiliki sifat kontrol yang sangat kuat, ia tidak akan pernah membiarkan putrinya berhubungan dengan pria lain selain dirinya. Dengan perlahan, ia mendorong rak buku besar yang ada di sampingnya, menyingkap sebuah pintu rahasia yang tersembunyi. Sebuah rencana mengerikan dan rasa sakit, yang bertujuan untuk sepenuhnya menguasai putrinya mulai terbentuk di dalam pikirannya. Keesokan harinya, dengan alasan pergi berbelanja, sang ayah menyuruh istrinya keluar rumah. Setelah itu, ia memanggil Lisa yang sedang tidak melakukan apa-apa untuk membantunya mengangkat beberapa kotak. Namun, Lisa kini seperti domba yang siap disembelih, tanpa sadar melangkah ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan oleh ayahnya. Saat melihat ayahnya perlahan mendorong rak buku besar itu, Lisa benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa di rumah yang telah ia tinggali selama 18 tahun, ada sebuah ruang rahasia yang begitu tersembunyi. Namun, Lisa tidak tahu bahwa mimpi buruk yang tak pernah ia duga akan segera dimulai. Gerak-gerik dan ekspresi ayahnya yang aneh mulai menarik perhatiannya dan menimbulkan kecurigaan. Sayangnya, pada saat ia menyadari ada yang salah, semuanya sudah terlambat. Tidak peduli seberapa keras Lisa berteriak, tidak ada satupun suara yang terdengar dari luar. Ketika ia membuka kotak yang baru saja dibawanya, dia terkejut mendapati bahwa isinya adalah pakaian pribadinya sendiri. Saat itulah ia menyadari bahwa situasinya jauh lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Sementara itu, sang ayah sudah sepenuhnya menutup pintu rahasia ruang bawah tanah. Lisa yang panik mencoba berkali-kali memasukkan kode di kunci pintu, namun tidak berhasil. Akibat terlalu sering salah memasukkan kode, aliran listrik di ruang bawah tanah itu pun mati total. Dalam kepanikan, Lisa dengan cepat menemukan sebuah senter di dalam kotak dan mulai mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian, di sudut ruangan, ia menemukan sebuah ventilasi udara. Tanpa berpikir panjang, ia berteriak sekuat tenaga ke dalam saluran ventilasi, berharap seseorang mendengar. Namun, sang ayah yang baru saja bersiap untuk pergi, langsung mendengar suara halus tersebut. Setelah menyadari bahwa suara itu berasal dari ventilasi di sudut ruangan, ia segera mengambil selimut tebal dan menutupinya agar suara teriakan putrinya tidak menarik perhatian dan menyebabkan masalah yang tidak diinginkan. Hingga malam, sang ibu gelisah karena hilangnya putri mereka, sedangkan sang ayah dengan santai membaca buku dan mengatakan bahwa mungkin putri mereka hanya pergi berlibur bersama teman-temannya. Namun, sang ibu akhirnya memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Sementara itu, Lisa hanya bisa berulang kali mencoba membuka kata sandi. Jika salah memasukkan kata sandi 3 kali berturut-turut, maka aliran listrik di seluruh ruangan akan langsung terputus, dan satu-satunya sistem ventilasi di dalam ruangan juga akan berhenti berfungsi. Akibatnya, dia harus sering menahan sesak napas yang tidak tertahankan, bahkan terpaksa menyelesaikan masalah buang air dalam sebuah tong besar. Beberapa hari kelaparan membuatnya terbaring lemah di tanah, tetapi suara tiba-tiba membuatnya segera bangkit dan bersembunyi di belakang sebuah pilar. Saat menyadari bahwa yang masuk adalah ayahnya, dia langsung mendorongnya dan berlari menuju pintu keluar. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang menunggunya adalah zombie dan pintu lain yang terkunci. Tanpa bicara, ayahnya langsung menarik rambutnya dan menyeretnya kembali. Ayahnya memperingatkan Lisa untuk berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia. Ruangan rahasia yang telah dia modifikasi tidak akan membiarkan suara apapun keluar.
Namun, Lisa sama sekali tidak mengerti mengapa ayahnya memperlakukannya seperti ini. Ayahnya memberitahunya bahwa sebagai seorang putri, dia harus belajar bersyukur dan sepenuhnya patuh pada semua keinginan ayahnya. Lisa yang telah menderita begitu banyak siksaan, sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya akan melakukan hal mengerikan seperti itu kepadanya. Dengan kesepian, ia meringkuk di sudut, merintih kesakitan, sementara ayahnya berbalik pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat dia baru saja kembali ke ruang tamu, dia mendapati polisi sudah datang untuk melakukan penyelidikan. Ayahnya segera memberitahu petugas bahwa putrinya sering tidak pulang semalaman dan juga memberitahu polisi tentang rencananya kaburnya dari rumah yang sebelumnya dia dengar secara diam-diam. Bahkan pakaian serta barang-barang pribadinya hilang entah kemana. Sang ibu yang berada di sampingnya juga membenarkan pernyataannya. Dengan informasi yang ada, polisi dengan cepat menyimpulkan bahwa ini hanyalah kasus biasa anak kabur dari rumah. Pada saat itu, Lisa masih berteriak sekuat tenaga, sementara sisa-sisa kewarasannya perlahan menghilang, membuat emosinya mendekati titik kehancuran. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Lisa hanya bisa mengenang saat-saat bersama kekasihnya, yang sedikit memberinya harapan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak menyadari bahwa semua ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Karena sudah lama tidak mendapat kabar dari Lisa, pacarnya datang dengan cemas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun, ayah Lisa mengatakan bahwa Lisa sudah pergi beberapa hari yang lalu bersama teman masa kecilnya untuk menjelajahi dunia. Pacar Lisa sama sekali tidak percaya dengan cerita itu, karena dia belum pernah mendengar tentang teman masa kecil Lisa. Namun ketika dia menyebutkan tentang perjalanan keliling dunia, pacar Lisa perlahan mulai mempercayai perkataannya, karena Lisa pernah bercerita bahwa itu adalah impiannya seumur hidupnya. Dengan hati yang hancur, pacar Lisa akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Hari ini bukan hanya hari ke-21 Lisa di penjara, tetapi juga ulang tahunnya yang ke-18. Ayahnya tidak hanya menyiapkan kue ulang tahun, tetapi juga hadiah ulang tahun yang spesial. Ketika Lisa membuka hadiah itu, ia menemukan sebuah gaun merah dengan tali bahu. Saat Lisa merasa terkejut, ayahnya tiba-tiba memintanya untuk segera mengenakan gaun tersebut. Demi menghindari perlakuan kasar lebih lanjut, Lisa tidak punya pilihan selain mematuhi permintaan ayahnya. Melihat Lisa telah berganti pakaian, ayahnya merasa sangat puas dan menawarkan untuk mengabulkan satu keinginannya. Lisa langsung menyatakan bahwa ia ingin bebas. Jelas, ayahnya tidak akan menyetujui permintaan itu dan menyuruh Lisa untuk memikirkan ulang. Setelah berpikir panjang, Lisa mengatakan bahwa ia ingin sebuah jam, karena di lingkungan yang terisolasi ini, ia telah kehilangan konsep waktu. Tanpa ragu, ayahnya setuju untuk memenuhi permintaan itu, namun dengan syarat Lisa harus membayar sesuatu sebagai imbalan. Lisa dengan cepat memahami maksud ayahnya, tetapi ketika ia bersiap untuk mencoba membujuknya agar melepaskannya, dia segera memotong pembicaraannya. Come here. Pada saat ini, Lisa bagaikan boneka yang hanya bisa diperlakukan sesuka hati. Hari-hari pun berlalu, dan tak terasa sudah mencapai hari ke-38. Ketika dia membuka kaleng untuk makan, dia secara tidak sengaja menyadari bahwa tutup kaleng yang dia lepaskan sangat tajam. Sebuah rencana pelarian yang sempurna tiba-tiba muncul di benaknya. Dia pun mengganti pakaiannya dengan gaun merah menyala itu dan menunggu di depan pintu. Ayahnya datang, bersiap untuk memberikan serangan mematikan dengan alat yang telah dia buat. Namun, ayahnya yang licik sudah lama merasa ada yang tidak beres. Benar saja, ketika Lisa mulai menyerang, dia berhasil menangkis serangan tersebut. Tindakan ini membuatnya benar-benar marah. Kasihan Lisa yang sekali lagi diperlakukan seperti seorang tawanan. Seiring berlalunya waktu dengan cepat, Lisa sudah dipenjara selama setahun penuh. Namun saat dia sedang membersihkan rumah, tiba-tiba air ketubannya pecah. Lisa langsung ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa mencari cara untuk mengatasinya melalui buku-buku profesional. Namun, rasa sakit yang luar biasa membuat Lisa sangat menderita. Tanpa bantuan dari orang lain, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melahirkan.
Dengan tangisan bayi yang pertama, Lisa akhirnya merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya. Namun, waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap sudah 4 tahun berlalu. Sang ibu yang belum pernah bertemu kembali dengan putrinya setiap hari hanya bisa menangis sedih. Sementara itu, bayi kecil itu kini telah tumbuh besar, seakan-akan menjadi bagian dari keluarga kecil yang bahagia. Seiring berjalannya waktu, Lisa perlahan-lahan menerima kenyataan dan patuh pada laki-laki di depannya. Ayahnya juga sering datang untuk bersantai saat dirinya merasa bingung. Di mata gadis kecil itu, ia memiliki keluarga yang sempurna. Namun apakah sosok tersebut adalah ayah atau kakeknya? Pada saat ini, siapa yang bisa menjawabnya dengan mudah? Namun ketika ayah baru saja kembali ke atas, istrinya mengusulkan untuk menyewa seorang detektif pribadi guna menyelidiki keberadaan Lisa. Mendengar itu, ayah langsung marah besar. Ibu dan anak perempuan itu berpikir bahwa ayahnya masih belum bisa keluar dari rasa sakitnya, sehingga mereka tidak lagi membahas soal mencari putrinya. Pada saat itu, ayah justru membawa sebuah televisi sebagai hadiah untuk Lisa, sebagai penghargaan atas pengorbanannya selama ini. Lisa, yang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir menonton televisi, tampak sangat senang. Namun sang ibu sudah menunggu putrinya dengan penuh derita selama 7 tahun penuh. Dia tidak tahu bahwa putrinya saat ini sudah menjadi ibu dari 2 anak. Sementara itu, ayah mulai acuh tak acuh terhadap mereka. Setahun kemudian, akhirnya muncul secercah harapan bagi keluarga itu. Ketika sang kakak seperti biasa keluar untuk berjalan-jalan, dia secara tak sengaja bertemu dengan pacar Lisa yang kebetulan lewat. Setelah berbincang, pacar Lisa baru mengetahui bahwa Lisa sebenarnya tidak pernah memiliki kekasih masa kecil, apalagi melarikan diri bersamanya. Sang kakak pun merasa heran dengan perilaku ayahnya. Berbagai tanda menunjukkan bahwa sang ayah berusaha mencegah orang lain mencari Lisa. Hal ini membuat sang kakak merasa bahwa ada sesuatu yang lebih rumit dari yang terlihat. Setelah mengetahui hal tersebut, sang ibu mulai mempertanyakan suaminya, mengapa selama bertahun-tahun dia tidak mau mencari keberadaan Lisa. Namun, ayah bersikeras bahwa semua yang dia lakukan adalah demi keluarga ini. Jawaban tersebut jelas tidak memuaskan ibu dan anak perempuannya, dan konflik di antara mereka semakin memanas. Both of you stop it! Stop it! Together. Saat itu, sang kakak melihat kunci yang selalu dibawa ayahnya tertinggal di atas sofa. Dia pun mengambil kunci tersebut dan masuk ke ruang bawah tanah yang sering dikunjungi ayahnya. Namun di dalamnya, selain beberapa barang kebutuhan sehari-hari, dia tidak menemukan benda mencurigakan lainnya. Tepat ketika dia sedang mencari lebih teliti. Keys! Get out! Namun saat itu Lisa sudah melahirkan anak ketiganya. Karena ruang di ruang bawah tanah terlalu sempit, kehidupan 4 orang di sana terasa sangat sesak. Lisa kemudian mengusulkan ide yang sangat berani dan tak disangka ayah dengan senang hati menyetujuinya. Keesokan paginya, ketika sang ibu baru saja membuka pintu, dia menemukan seorang bayi yang menangis di depan pintu dan sebuah catatan. Di catatan tersebut, tertulis bahwa bayi itu adalah anak Lisa dan pacarnya, dan karena kesulitan hidup, mereka hanya bisa menyerahkan bayi itu kepada sang ibu untuk diasuh. Pada saat itu, sang ibu merasa sangat terharu. Meski tidak tahu di mana keberadaan putrinya, setidaknya dia yakin bahwa Lisa aman. Namun, ketika dia mengangkat bayi itu dengan penuh kebahagiaan, dia tidak menyadari bahwa ada catatan kecil lain di dalam keranjang tersebut. Saat itu, ayah juga keluar dan berpura-pura melihat sekeliling, seolah-olah dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Begitu istrinya pergi, ayah segera mengambil catatan kecil yang ada di keranjang itu dan membacanya. Ternyata itu adalah pesan permintaan tolong dari Lisa kepada ibunya. Saat Lisa masih berharap ibunya akan menemukan pesan tersebut dan datang untuk menyelamatkannya, ayahnya tiba-tiba datang dengan marah. Dia segera mengeluarkan catatan itu dan membacanya keras-keras di hadapan Lisa. I'm being held captive in the basement. Call the police. Pria itu benar-benar marah atas tindakan Lisa yang mencoba menyelamatkan diri. Dia mengeluarkan gaun merah dengan tali tipis dan melemparkannya di depan Lisa. Lisa tahu betul hal mengerikan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia sudah benar-benar mati rasa karena hal ini terus berulang setiap hari.
Demi melindungi anak-anaknya agar tidak terluka, dia hanya bisa diam dan menahan penderitaan. Waktu berlalu dengan cepat, 14 tahun telah lewat, dan putrinya telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik, sementara putranya telah menjadi pemuda tampan. Karena tidak ada hiburan lain, putrinya menghabiskan banyak waktu untuk berdandan setiap hari. Melihat gadis muda yang tampil penuh warna di depannya, perhatian ayah sepenuhnya tertuju pada putrinya, dan dia tanpa ragu memberikan pujian berlebihan. Putrinya yang polos merasa bangga akan hal itu. Namun di sisi lain, Lisa merasa sangat ketakutan. Dia tahu betul apa yang sedang direncanakan oleh pria itu. Lisa segera menarik putrinya ke samping dan memperingatkannya agar tidak membiarkan ayah mendekatinya. Nasihat Lisa membuat ayah yang kejam sangat marah, dan sebagai balasannya, dia langsung memutus aliran listrik ke ruang bawah tanah. Hal ini menyebabkan ruangan segera kekurangan oksigen, dan mereka tidak punya pilihan selain meringkuk di dekat ventilasi, berusaha bernapas dengan udara yang tipis. Tak terasa 17 tahun telah berlalu, dan bayi yang dulu Lisa titipkan kepada ibunya kini sudah tumbuh besar. Namun, ibunya tetap tidak pernah menyerah mencari keberadaan putrinya. Saat itu, di luar rumah hujan deras mulai turun. Lisa, yang sedang hamil anak keempat, menyadari ada beberapa tetesan air yang menembus langit-langit. Dia pun naik ke atas lemari dan menyentuh dinding, menemukan bahwa dinding tersebut telah melunak karena erosi air hujan. Lalu dia mengambil sendok yang diberikan oleh putra keduanya dan mulai menggali langit-langit tanpa henti. Setelah usaha semalaman, Lisa akhirnya berhasil membuat lubang di langit-langit. Sinar senter dari celah tersebut menerangi rerumputan di luar dan kebetulan dilihat oleh tetangga yang sedang lewat. Tetangga itu kemudian mengetuk pintu rumah dan memberitahunya tentang cahaya yang dilihatnya. Namun dia sangat tahu siapa yang bertanggung jawab atas hal ini, jadi dia dengan cepat mengusir tetangganya hanya dengan beberapa kata. Dia kemudian bergegas masuk ke ruang bawah tanah dan langsung memukuli serta menendangi Lisa. Untungnya putri sulung mereka segera menghentikan aksi brutal itu, sehingga tragedi yang lebih besar dapat dihindari. Setelah dia pergi, Lisa baru menyadari bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya sudah tidak bergerak lagi. Menghadapi pemandangan tragis itu, ayah sama sekali tidak menunjukkan emosi apapun. Dia hanya pergi ke halaman dan diam-diam menguburkan bayi malang itu dengan tangannya sendiri. Waktu pun terus berjalan, dan tahun ke-18 tiba. Seperti biasa, Chris datang ke ruang bawah tanah untuk bersantai. Karena keadaan ekonomi yang semakin buruk, dia khawatir sewaktu-waktu bisa dipecat dari pekerjaannya, membuat perilakunya semakin aneh. Dia lalu menceritakan betapa bebasnya putra bungsu mereka yang tinggal di luar rumah, membuat kedua anak yang tinggal di ruang bawah tanah merasa iri dan bertanya kapan mereka juga bisa keluar untuk hidup bebas. Namun ayah mengatakan bahwa hal itu sepenuhnya tergantung pada bagaimana Lisa berperilaku ke depannya. Pernyataan sederhana itu berhasil memicu konflik di antara mereka. Kedua anaknya mulai menyalahkan Lisa, menganggap bahwa kehidupan mereka yang menyedihkan saat ini sepenuhnya akibat ulah ibunya. Pada momen itu, Lisa tak lagi bisa menahan diri. Semua kemarahan yang telah dia pendam selama 18 tahun akhirnya meledak. Kedua anaknya terkejut dan terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Mereka belum pernah melihat ibu mereka begitu histeris. Setelah semua orang tenang, Lisa memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran yang telah dia pendam selama 18 tahun. Really isn't like she was very wrong. Sean is her husband, who is also my dad, and is also your dad. Mendengar kebenaran itu, sang kakak merasa hancur. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya ternyata dipenuhi dengan drama yang begitu tragis. Serangan asma kronisnya yang tak kunjung sembuh kambuh kembali, memaksanya meringkuk di dekat ventilasi untuk berusaha bernapas. Sementara itu, ayah akhirnya mendapat balasan atas perbuatannya. Dia menerima pemberitahuan pemutusan kerja dari perusahaannya, yang secara langsung mengurangi sumber penghidupan keluarga Lisa. Kehidupan mereka bertiga pun menjadi semakin sulit. Pada saat itu, putra kedua akhirnya tak tahan lagi. Dengan penuh amarah, dia berusaha menyerang ayah, tetapi karena perbedaan postur tubuh yang terlalu besar, dia dengan mudah didorong ke samping. Namun, dari insiden itu,
dia mulai memikirkan ide yang sangat mengerikan. Saat malam tiba dan keadaan sepi, dia pergi ke garasi dan menemukan selang karet. Pria kejam itu memasukkan salah satu ujung selang ke ventilasi ruang bawah tanah dan menghubungkan ujung lainnya ke knalpot mobil. Dia duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, dan berencana menggunakan gas buang untuk membuat Lisa dan keluarganya tertidur selamanya di ruang bawah tanah. Namun, tak disangka-sangka, putra bungsu tiba-tiba masuk ke garasi, tanpa sadar menyelamatkan nyawa Lisa dan keluarganya. Kesempatan untuk benar-benar diselamatkan akhirnya muncul setelah 20 tahun. Putri sulung mereka, yang karena kekurangan gizi dalam waktu lama mengalami daya tahan tubuh yang rendah, terkena demam tinggi yang tak kunjung reda. Dia memohon kepada pria kejam agar membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Namun, pria kejam yang takut rahasianya akan terbongkar, menolak dengan tegas, tidak peduli apapun permintaan mereka. Dad! Please, Daddy. Melihat permohonan putrinya, hati pria kejam akhirnya melunak. Namun, untuk menghindari komplikasi lebih lanjut, dia meminta putra keduanya tetap tinggal di ruang bawah tanah. Ayah segera membawa putrinya ke rumah sakit. Berkat upaya keras para dokter, putri sulung mereka akhirnya berhasil diselamatkan. Namun saat menunggu dengan cemas, seorang perawat tiba-tiba mendekat dan memberitahu bahwa mereka tidak bisa menemukan informasi identitas yang valid untuk sang putri. Perawat tersebut meminta mereka untuk mengisi detail informasi pribadi. Ini sebenarnya adalah kesempatan terbaik untuk meminta bantuan, tetapi entah mengapa Lisa tidak bisa membuka mulutnya. Dia hanya bisa melihat perawat itu pergi begitu saja. Lisa sangat menyadari bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan selamanya menjadi mainan di tangannya. Kemudian, saat ayah sibuk melihat ponselnya, Lisa dengan sengaja menjatuhkan gelas air di atas meja. Dia pun terpaksa pergi ke meja layanan untuk mengambil formulir baru. Saat melihat pria kejam itu menjauh, Lisa mengumpulkan keberaniannya, bangkit perlahan, dan dengan cepat berjalan menuju arah petugas medis. Saat itu, pria kejam menyadari apa yang sedang terjadi dan dengan cepat mengejarnya. Namun Lisa dengan sigap memeluk perawat. Menyadari bahwa aksinya telah terbongkar, pria kejam segera berbalik untuk melarikan diri. Tetapi petugas keamanan yang curiga langsung mengejarnya. Akhirnya, ayah yang kejam itu mendapat hukuman yang layak. Putra kedua mereka juga berhasil diselamatkan dari ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, kehidupan mereka kembali tenang dan bahagia. Namun, suara motor yang tiba-tiba terdengar menarik perhatian Lisa. Ternyata, itu adalah pria yang telah menunggu Lisa selama 20 tahun muncul. Meskipun waktu selama 2 dekade telah membuat mereka berdua menua, satu hal yang tak pernah berubah adalah cinta mereka yang murni dan tulus.